Rencananya mau bikin sambal uwo, tapi karena nggak kebagian pete, alhasil bikin ati ampela sambal ijo, bening bayam, dan juga tahu bakso. Jadi ceritanya sore ini tuh Mbak Nur bingung mau masak apa, karena ketika ke pasar tadi tuh udah pada habis. Soalnya semenjak puasa ini Mbak Nur ke pasarnya itu selalu di sore hari. Pertama yang Mbak Nur lakukan yaitu masak nasi terlebih dahulu, karena di sini tuh masaknya pakai kompor, jadi lumayan lama juga. Kemudian dilanjutkan dengan bikin air teh hangat. Masak hari ini tuh rada kesorean, biasanya Mbak Nur jam 1 siang yang udah mulai start masak, tapi beda halnya dengan hari ini di mana jam 4 sore baru Mbak Nur mulai masak. Lah ini sembari nunggu air tehnya hangat, Mbak Nur mau prepare dulu buat goreng tahu bakso. Karena kemarin ketika bikin tahu baksonya kurang berasa, jadi sebelum digoreng Mbak Nur baluri dulu pakai air garam. Nasinya sudah mendidih, jangan lupa diaduk-aduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Kalau airnya sudah sat, langsung aja ditutup dan kecilkan api kompor. Nah, sementara di tungku sebelahnya airnya juga udah mendidih, langsung aja Mbak Nur bikin teh angetnya terlebih dahulu, karena air teh ini mau Mbak Nur simpan ke dalam kulkas supaya ketika buka puasa nanti tidak terlalu panas. Sembari nunggu waktu berbuka, di sini Mbak Nur mau goreng tahu bakso terlebih dahulu. Mana tahu ya kan anak-anak pada mau nyemilin. Karena anak-anak Mbak Nur ini belum ada yang puasa, Mas Azam dan Ade Waldan mereka berdua belum pada puasa. Kemudian dilanjutkan dengan iris-iris tempe buat sambal ati ampelanya. Untuk potongan tempenya sengaja dipotong kecil-kecil dadu seperti ini dan juga dimarinasi pakai air garam. Sembari diaduk-aduk tahu bakso. Nah ini ternyata nasinya sudah mateng dan tahu baksonya juga sudah mateng. Kemudian dilanjutkan dengan menggoreng tempe yang sudah dipotong dadu tadi. Salin aja tahu baksonya ke dalam piring supaya anak-anak tahu kalau ada cemilan. Kemudian lanjut lagi di sini Mbak Nur mau siapin bumbu buat sambal ijonya, pakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai hijau. Sengaja tidak dicampuri cabai rawit agar nanti anak-anak bisa makan sambal ijonya. Tempenya sudah mateng, dilanjutkan dengan goreng cabai ijonya. Karena nanti cabai ijo ini mau Mbak Nur giling manual aja. Masukkan tempe ke dalam piring. Tadi di pasar Mbak Nur beli bayam 1 ikat 3.000 dan juga ati ampelanya 10.000. Karena bersihin ati ampela ini butuh waktu yang lama, jadi di sini Mbak Nur mau irisi bayam terlebih dahulu. Singkat cerita, Mbak Nur mau ngerebus ati ampelanya terlebih dahulu. Masukkan 2 sendok makan garam kasar. Kemudian di sini Mbak Nur mau petilin daun salam yang sudah Mbak Nur siapkan dari jauh hari. Masukkan ke dalam rebusan ati ampela supaya tidak amis. Sembari nunggu ati ampelanya matang, Mbak Nur iris bawang merah, bawang putih buat bening bayam. Tambahkan seasoning seperti garam dan juga penyedap rasa. Ati ampelanya sudah matang, dilanjutkan dengan digoreng terlebih dahulu supaya kemudian ditunggu sebelahnya airnya sudah mendidih, langsung aja dimasukkan irisan bayam. Sembari nunggu bayamnya matang, di sini Mbak Nur mau giling cabenya terlebih dahulu. Untuk semua bumbu dimasukkan ketika awal proses penggilingan. Nah ini dia bayamnya sudah matang. Aroma banget yang namanya goreng ati ampela, karena ati ampela ini bisa meletup-letup dan bahaya karena juga. Ati ampela ini sebagai campuran sambal, jadi di sini Mbak Nur potongi kecil-kecil supaya dapat banyak. Mbak Nur paling suka ati ampela ini kalau disambal pakai cabai hijau karena rasanya itu lebih enak. Kemudian semua bumbu ditumis selayang pandang aja, tambahkan sedikit air sambil diaduk-aduk. Setelah matang baru kita masukkan potongan irisan ati ampela. Sambal ati ampelanya sudah matang, tinggal menunggu waktu berbuka puasa aja.